Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Sultan Bintang Alfian, NIM 2002089, kelas Fire and Safety C, mata kuliah pengantar operasional minyak dan gas. Eh, yang pertama, kegiatan industri migas dibagi menjadi tiga, yaitu eksplorasi. Eksplorasi merupakan kegiatan yang bertujuan mencari cadangan hidrokarbon seperti minyak dan gas dalam perut bumi. Lalu produksi dan pengolahan. Produksi kegiatan mengangkat hidrokarbon ke atas permukaan tanah setelah ditemukannya ada kegiatan pengeboran dan dianggap ekonomis untuk diproduksi selanjutnya. Itu pengolahan. Pengolahan minyak bumi adalah proses mengolah minyak bumi menjadi produk-produk bermanfaat melalui pemecahan, pemisahan minyak dengan cara pemanasan. Lalu pemasaran, yaitu bagaimana kita mengetahui di suatu tempat terdapat minyak dan gas bumi, yaitu dengan melakukan studi geologi. Studi geologi untuk mengetahui keberadaan minyak bumi di bawah permukaan tanah untuk dieksplorasi dan diproduksi. Lalu studi geofisika dan survei seismik. Metode geofisika eksplorasi minyak dan gas bumi menggunakan metode graviti dan geomagnetik yang mengukur variasi graviti dan medan magnetik untuk memperoleh gambaran geologi atau suatu cekungan. Survei seismik merupakan upaya untuk pencarian cadangan migas di bawah permukaan bumi menggunakan gelombang seismik. Hal itu dilakukan dalam rangka eksplorasi daerah produk hidrokarbon atau migas. Yang ketiga, jelaskan cara kerja survei seismik. Metode eksplorasi yang didasarkan pada penyakungan respon gelombang suara. Terdapat dua jenis sensor. Yang pertama disebut geopon yang biasanya digunakan dalam pengujian seismik di daratan dan menggunakan konsep dasar listrik dan magnet dalam proses kerjanya. Sensor yang kedua disebut hidropon yang biasanya digunakan dalam eksplorasi seismik di dalam laut. Lalu untuk mendapatkan minyak dan gas bumi, maka syarat-syarat terbentuknya migas harus terpenuhi. Apa saja? Yaitu yang pertama, reservoir. Reservoir merupakan formasi batuan berpori dan tembus fluida di bawah permukaan tanah pada kedalaman tertentu sebagai tempat terakumulasinya minyak dan gas bumi. Lalu source rock. Source rock adalah sejenis batuan sumber yang menghasilkan dan mengeluarkan hidrokarbon dengan jumlah yang cukup banyak untuk memenuhi akumulasi minyak dan gas secara komersial. Lalu yang ketiga ada cape rock. Cape rock atau batuan penutup adalah jenis batuan yang lebih tahan di atas jenis batuan yang kurang tahan, analog dengan kerak atas pada kue yang lebih keras daripada lapisan bawahnya. Dan untuk migrasi migas batuan sudut ke perangkap dengan pertolongan air. Dan yang terakhir ada trap atau jebakan, merupakan kondisi atau batuan bawah permukaan yang menyebabkan minyak dan gas bumi terperangkap di dalamnya. Lalu yang kelima, yang terakhir,
dalam pemboran dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu yang pertama wellcat. Wellcat adalah salah satu bentuk pemboran eksplorasi dalam proses eksplorasi dan produksi migas yang berupaya untuk mengeksploitasi daerah yang belum terbukti atau beresiko tinggi. Eksplorasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menggambarkan kondisi bawah permukaan dengan berbagai tujuan meliputi litologi, struktur geologi, sampai sampel batuan dan muka air tanah. Lalu delineasi. Delineasi adalah pemboran sumur-sumur yang bertujuan untuk mencari batas-batas penyebaran migas pada lapisan penghasilnya. Lalu pengembangan dan re-entry. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.